MC bilang tampil pertama, kayak pencak silat ini. Man kana ya'shaku jamalan fala jamal ahsan min jamali sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku kamalan fala kamal ahsan min kamali sayyidina Muhammad. Balagal ula bi kamalih kashafat duja bi jamalih kamulat jami'u khisalih. Sallu alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibul mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini memperingati maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam untuk junjungan kita, penghulu kita, obat hati kita, pemberi syafaat kita, seseorang yang hari ini kita rayakan maulidnya, yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini ngerayain maulid, nanti kita di akhirat dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah. Tangan kita yang banyak dosa bisa berjabat tangan cium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah kita, mata kita yang sering lihat yang bukan haknya atau sering berbuat maksiat, mudah-mudahan Allah halalkan untuk memandang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal. Dan sama-sama kita hormati guru kita bersama ad-da'i ilallah Ustadzunal Mahbub Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Yasin Rashid, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, gobul hajatnya dunia wal akhirat. Segenap para asatid, para habaib, para guru-guru semuanya, hadirin hadirat, jamaah majelis ta'lim Nurul Ilmi, mudah-mudahan pulang dari sini kita dapat itu cahaya ilmu. Dapat cahaya ilmu yang dengan cahaya tersebut gampangin kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita punya guru alhamdulillah, dengan sabarnya, dengan jerih payahnya, dengan tawadhu'nya, dengan ikhlasnya, terus sabar ngedidik kita. Ayo jamaah Nurul Ilmi lebih semangat lagi. Ayo para tetangga yang dekat tinggal di mari nih, Palbatu 6 5 2 1 semuanya ngerapat. Yang jauh mendekat, yang dekat menjauh. Jangan yang dekat merapat. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang yang jauh lebih mendekat. Yang dekat pura-pura budek kadang. Pura-pura nggak denger. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan nih para tetangga yang hadir, orang kampung sini semuanya, ada yang udzur apa gimana maupun yang enggak hadir semuanya, atau yang ngerasa keganggu dengan adanya ini acara, semuanya dapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pada malam hari ini yang lagi sakit, biar Allah taala kasih panjang umur, sehat afiat. Kalau ada yang hari ini baru di PHK, lagi pusing, bokek, enggak punya duit, seret duitnya, usahanya nggak ada yang beli, dagangannya nggak laku-laku, mudah-mudahan amin aja dagangan nggak laku, belum doain, mudah-mudahan cepet-cepet itu dagangannya, usahanya, semuanya berlimpah berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berkat kita ngerayain Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di keadaan yang seperti ini, di zaman yang kita lihat, ya Allah, kita lihat begitu sedihnya kita, tapi alhamdulillah, walaupun kita lihat penyakit di mana-mana, kezaliman di mana-mana, ulama ada yang ditangkap, jangankan bukan sekedar ulama saja, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijebloskan ke dalam penjara.
Ini bukan gosip, bukan apa, tapi kita berdoa, doain beliau, ungkapkan rasa cinta kita kepada beliau. Karena yang namanya cinta, yang namanya benci itu nggak bisa dipaksain. Namanya cinta adalah anugerah, karunia, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam hati kita ada cinta sama seseorang, nggak bisa dipaksain untuk benci. Jika di dalam hati kita ada benci sama seseorang, nggak bisa dipaksain suruh cinta. Karena cinta sama benci bagaikan hitam dan putih, bagaikan permen dan racun, nggak bisa dicampur karena keduanya berbeda dan nggak bisa dipaksain. Kalau ada orang bercinta dalam tanda kutip cintanya sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau cinta kepada ulamanya, cinta kepada gurunya, cinta kepada habaibnya, nggak bisa diusik, nggak bisa dihasut, nggak bisa dipaksain disuruh benci. Yang namanya cinta sudah ada di dalam hatinya, sudah melekat, sudah hadir di dalam hatinya, nggak bisa dipaksa untuk benci. Namanya juga cinta. Kalau ada orang yang tadinya cinta jadi benci, jangan kita terikut-ikut seperti itu. Sudah kita jadi orang baik aja, nggak usah ribet ngurusin orang lain, nggak usah ribet ngurusin masa lalu, masa depan orang lain, nggak usah sibuk ngurusin neraka sorga orang lain, urusin akhirat kita. Ntar di mana kita nih, di mana? Semuanya nih kita nggak ada yang dalam keadaan aman, nggak ada. Walaupun kita udah pakai masker, udah jaga jarak, nggak ada yang aman. Aman dari apa? Dari akhirat, karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu nanti akhirat kita di mana. Kita nggak tahu nanti kita matinya kemana dan di mana. Matinya dalam keadaan apa dan kapan, kita nggak tahu. Ini kita berdoa sama Allah Taala, mudah-mudahan Allah nggak matiin kita, melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kembali lagi, yang namanya cinta benci nggak bisa dipaksain. Ada orang cinta, udah jangan disuruh benci. Namanya juga cinta. Ada orang cinta, diungkapin kecintaannya. Saya cinta sama fulan bin fulan, wajar, nggak apa-apa. Selagi itu baik, nggak apa-apa diumumin. Karena namanya cinta itu perlu yang namanya pembuktian. Bohong orang cinta, nggak ada pembuktiannya, nggak ada perhatiannya, nggak ada perjuangannya. Oh, saya cinta sama majelis Nurul Ilmi, wala datang ke majelisnya. Oh, waktu zaman nganggur nggak dapat kerjaan, datang rajin ke majelis, dapat kerjaan, lupa sama majelisnya. Ketika jomblo, datang ke majelis, minta jodoh sama kiainya, sama ustadznya, dapat jodoh, lupa sama majelisnya. Betul gak? Tapi orang sini mudah-mudahan orang ahlul khair semua, orang baik. Amin ya rabbal. Minimal ada perhatian, nggak bisa datang ke guru kita karena sibuk emang kerja. Kirimannya datang, tunjukin perhatiannya, tunjukin pembuktiannya, bukan sekedar di lisan. Kalau orang cinta pasti kelihatan gerak-geriknya. Oh, ini orang emang cinta. Cinta nggak bisa dipaksain, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibikin-bikin. Begitu juga yang namanya benci. Orang udah benci, kita paksa dia, nggak bisa. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dipaksain, nggak bisa. Kita lihat berapa banyak orang yang tadinya benci sama Rasulullah, tiba-tiba jadi cinta mati sama Rasulullah. Yang tadinya benar-benar musuhnya Rasulullah, jadi sahabatnya Rasulullah. Contohnya siapa? Sayyiduna Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Yang tadinya beliau adalah aduwullah, musuhnya Allah. Setelah dapat hidayah, dia jadi saifullah, jadi pedangnya Allah. Tadinya musuhnya Allah, Khalid bin Walid. Setelah dapat hidayah, jadi saifullah, jadi pedangnya Allah. Ikrimah bin Abi Jahal, dulunya aduwullah, dulunya musuhnya Allah. Bukan dia aja, bapaknya juga. Malah bapaknya dari hidup sampai mati, Abu Jahal tuh bapaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Dari hidup sampai mati musuhnya Allah sama Rasulnya. Tapi dia punya anak yang tadinya kafir, gak beriman sama Allah dan Rasulnya. Allah kasih dia hidayah, jadi apa?
jadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Banyak yang kita berharap dengan kita dekat, walaupun kita sadar kita nggak bisa dekat sama Rasulullah. Nih dengan rayain Maulid, ngubah atau membuat atau bikin diri kita gimana caranya biar makin dekat lagi sama Rasulullah. Diri kita gimana caranya biar baik lagi. Kita sering mikir gimana caranya ngejaga hubungan baik kita sama si fulan, ngejaga hubungan baik kita sama si fulana. Gimana caranya tuh biar nggak pecah belah. Coba kita pikirin, kita jaga hubungan baik kita sama Allah, kita jaga hubungan baik kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ingat Maulid, ingat perjuangannya Rasulullah. Ingat Maulid, ingat sabarnya Rasulullah. Ingat Maulid, ingat mujahadahnya Rasulullah. Ingat Maulid, ingat sungguh-sungguhnya Rasulullah. Ingat Maulid, ingat dermawannya Rasulullah. Ingat Maulid, ingat baik hatinya Rasulullah. Ingat Maulid, ingat akhlaknya Rasulullah. Ingat Maulid, ingat bijaksananya Rasulullah. Ingat Maulid, ingat tegasnya Rasulullah. Ingat Maulid, ingat kasih sayangnya Rasulullah. Ingat Maulid, ingat lembutnya Rasulullah. Ingat Maulid, ingat romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Jangan sekedar maulid pulang begitu aja nggak dapat apa-apa. Minimal pulang dari sini nambah nih girohnya, semangatnya, keinginannya, pengen lebih baik lagi, pengen nyambungin lagi, pengen deketin lagi. Ya Allah, kita kehilangan orang yang tengah hari malam berdoa untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berkomentar banyak. Kita udah pusing, udah ribet. Musibah, penyakit, wabah, bencana udah di mana-mana. Fitnah, pembunuhan, ketidakadilan udah di mana-mana. Ya Allah, ini zaman udah zaman nggak jelas. Mau sampai kapan kita begitu terus? Mau sampai kapan kita sibuk sama dunia kita? Mau sampai kapan kita sibuk ngurusin duit kita, kerjaan kita sibuk, kita mikirin urusan kita yang belum kelar-kelar, kita sibuk mikirin hutang piutang kita. Kalau ada yang punya hutang di majelis nih, mudah-mudahan Allah lunasin hutang-hutangnya berkat Maulid Nabi Muhammad. Ya Allah, kita disibuk. Ini padahal kita nggak berasa, kayak kita hidup aja nggak berasa. Tadi kita kecil, tiba-tiba sedang gede. Yang tadinya masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tiba-tiba udah gede, udah tua, udah punya anak. Ya Allah, nggak berasa. Yang dulunya masih kecil, suka dibohongin orang, tiba-tiba gede, udah jadi bisa bohongin orang. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, mudah-mudahan orang sini, amin. Ya Allah, nggak dibawa mati. Harta nggak dibawa mati, kerja nggak dibawa mati, jabatan nggak dibawa mati. Jangan rakus kita sama dunia, jangan rakus kita sama duit. Jangan rakus kita sama jabatan, jangan rakus kita sama urusan-urusan yang nggak penting. Urusan orang lain kita sibukin, urusan orang lain kita pengen tahu, kabar orang lain kita pengen tahu. Coba kita cari kabar kita, kabar gimana caranya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cari kabar gimana caranya biar cepat dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Cari kabar gimana caranya biar selamat di dalam kuburnya. Ya Allah, waktu singkat hadirin. Waktu sangat sebentar hadirin. Kita hidup betul-betul sementara, sampai saking sementaranya, sampai saking sebentarnya ada satu syair yang berbunyi, hina tiflu ya'ti adhanul mar'i hina tiflu ya'ti ta'khiru kas-salati ila mamati galilun anna ahyahu masirun kama bainal adhani was-salati. Kalau ada anak lahir kita adanin, diadanin itu anaknya, dikomatin nggak disolatin. Biasanya kalau ada adzan, ada qomat, ada sholat. Tapi kalau orang lahir itu kupingnya diadanin aja, nggak disolatin, diadanin aja itu kupingnya. Sholat ini kapan? Nanti sholat jenazahnya itu. Ada sholat jenazah pakai adzan, pakai qomat? Nggak ada sholat jenazah pakai qomat sama adzan, nggak ada. Ini perumpamaan
Perumpamaan untuk kita yang hidup, perumpamaan untuk kita yang sibuk sama dunia, perumpamaan untuk kita yang tergiur dengan harta, perumpamaan untuk kita yang sibuk cari jabatan, sampai-sampai menghalalkan berbagai cara. Naudzubillah, sampai sogok menyogok ini dan itu, cari orang dalam dan lain-lain. Naudzubillah. Ya Allah. Padahal hidup kita singkat. Kama bainal adzan wa sholati. Seperti waktu adzan sama waktu sholat. Kalau kita datang ke musola, kalau kita datang ke masjid, dengar adzan, nggak lama qomat, nggak lama sholat. Begitulah hidup, sebentar doang, bentar doang. Ya Allah, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati, bukan kekayaan harta. Berapa banyak orang punya harta banyak, uang banyak, jabatan bererot, tahu bererot? Jabatannya banyak, gelarnya banyak, tapi dia tidak punya ketenangan di dalam hatinya. Sumpah aja bawaannya. Orang kalau udah bawaannya sumpah, biar duitnya banyak, biar istrinya cantik, biar anaknya cakep-cakep, biar mobilnya bererot, bawaannya sumpah aja, nggak ada nikmat-nikmatnya. Tapi kalau orang sederhana, tapi dia ada keberkahan di dalamnya, rumah tangganya ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala. Biar dia cuman punya uang sedikit di dalam kantong, tinggal 10 juta doang, adem bawaannya. Tinggal 10 juta. Adem nggak? Adem, bisa dikipas-kipas. Yang kayak begitu lebih nikmat, lebih berkah. Bukan berarti punya 10 juta, enggak. Biar kurang dari 10 juta, tinggal 1 juta, tinggal 500.000, tapi dia ada berkah, dicukupin sama Allah bawaannya. Nikmat, tentram, sentosa, enggak ribut, enggak sibuk ngusikin orang. Kadang kita, ya Allah, ngepost dikit di Instagram, bertentangan sama ini, di komen sama sebelah sini, bertentangan sama ini, di komen sama sebelah sini. Ya Allah, udah jadi kayak kubu-kubuhan. Padahal sama-sama suka maulid, sama-sama cinta sama habaib. Kita mau ikut siapa? Ikut siapa? Ikutin guru kita, nggak usah pusing. Guru kita bilang apa? Guru kita bilang A, guru kita bilang B. Ikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah sibuk kiri kanan, nggak, udah lurus ikutin guru kita. Kita punya sanad-sanadnya yang jelas. Sanad perguruan kita jelas, kita punya rantai bagaikan rantai emas. Yang ini rantai kalau kita goyangin nyampe ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rantai emas kita, berguru kita di Majelis Ta'lim Nurul Ilmi. Kita punya rantai emas, jangan diganti sama benang jahit. Benang jahit sama rantai, kuatan mana? Kuatan rantai. Kita udah punya rantai, jangan mau ditukar sama benang jahit. Tugas kita datang ke majelis bukan cari pinter. Berapa banyak orang pintar tapi keblinger. Cari pintar betul, pintarnya tapi terutama untuk benahin ibadah kita. Ya Allah, saya pengen belajar, mudah-mudahan tadinya ibadah saya kurang bagus, tadinya ibadah saya belepotan, jadi benar ibadahnya, sholatnya jadi benar, sedekahnya jadi benar. Dia tahu sedekah emang ada yang nggak benar? Ada. Kalau kita sedekah ke masjid, ke musola, kalau fakir miskin, kita bilang sedekah, kita bilang infak, pantas. Tapi kalau ngasih guru, jangan sekali-sekali kita bilang sedekah. Oh, Ustadz, Kiai, nih sedekah dari saya, nih ada sedikit infak dari saya. Jangan, nggak sopan kita. Kalau buat masjid, buat musola, buat fakir miskin, kita bilang nih sedekah dari saya, nggak apa-apa. Tapi kalau buat gurunya, buat orang tuanya, buat keluarganya, jangan bilang sedekah. Masa buat keluarga, buat guru sedekah? Hadiah bilangnya. Kita kasih hadiah dapat juga pahala sedekah. Dapat pahala sedekah, dapat pahala kita ngejaga akhlak juga, nikmat semua. Jadi kita hidup, ya Allah, jangan terlalu sibuk sama dunia. Sibukin juga gimana caranya kita matinya nanti aman, selamat, sentosa. Ya Allah, berapa banyak orang sibuk cari uang, sibuk cari jabatan. Akhirnya pada saat dia mati, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bawa apa-apa, dia bingung, dia kaget karena yang namanya kematian itu faja'ah datangnya. Kam man jama'ad dunya bi ajma'i, unzuru ila man jama'ad dunya bi ajma'iha.
hal roha bighairi kutnin wa kafan. Ada orang soleh bilang, ente lihat sama orang kaya siapapun itu, lihat orang yang sibuk cari duit, cari harta, dikumpulin itu duitnya, ditabung sebanyak-banyaknya. Hal roha bighairi kutnin wa kafan, apakah dia bisa mati tanpa kain kafan dan kapas? Pasti yang dibawa ujung-ujung ke dalam kubur cuman kapas sama kain kafan, nggak lebih. Baju kita yang bagus nggak dibawa, mobil kita yang mewah nggak dibawa, sahabat kita yang setia nggak dibawa, semuanya ninggalin kita. Nggak ada yang setia sama kita kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia dari dulu sampai sekarang, sampai nanti kita meninggal terus didoain kita umatnya, terus kita didoain sebagai umatnya. Ya Allah, sampai mau meninggal Rasulullah masih mikirin kita. Nyawanya udah mau diambil, Rasulullah udah mau meninggal, udah mau mati, masih perhatian sama umatnya. Apa Rasulullah bilang pada saat malaikat Israel pengen nyabut nyawanya? Wahai Israel, thaqil alayya wa khaffif ala ummati. Beratin semua sakitnya sakaratul maut, biar aku yang tanggung, biar nanti umatku mendapatkan keringanan berkat sakitnya sakaratul maut, aku yang menanggungnya. Ya Allah, nanti pada saat kita di mizan, di timbangan, pada saat kita di padang mahsyar, pada saat kita di jembatan Siratal Mustaqim, kita berjembat, yang itu jembatan lebih tipis dari satu helai rambut yang dibelah menjadi 7. Rasulullah perhatian, nabi-nabi lain, orang-orang lain gak ada yang perhatian, semuanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Rasulullah aja yang bilang salim, salim, selamatin, selamatin. Ya Allah, yang suka maksiat, yang suka buat dosa, selagi di dalam hatinya mithqala dzarratin min qauli la ilaha illallah, semuanya ditarik-tarikin dari api neraka, ditarik-tarikin dari neraka jahanam, semuanya ditolongin, diberi syafaat, dimasukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan kita goflah? Mau sampai kapan kita lalai? Mau sampai kapan kita sibuk gosip? Pagi-pagi baru bangun tidur kita udah sibuk melihat gosip, entah di Instagram, sibuk melihat berita, sibuk melihat ini dan itu. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di majelis, berkat kita duduk di majelisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita dijauhin dari sifat-sifat yang nggak benar, hati kita dijauhin dari sifat-sifat iri, hasud, dengki dan lain-lain. Itu penyakit hati lebih serem dari penyakit corona. Penyakit corona kelar mati udah selesai, tapi penyakit hati kita bawa sampai mati. Sakitnya bakal kita terus rasain. Corona udah kita mati, udah selesai. Itu penyakit dunia saja. Tapi kalau penyakit hati sampai kubur bakal kita rasain. Kita tetap ikhtiar. Saya mau ingetin, jaga kebersihan. Ikhtiar tetap. Jangan anggap remeh. Oh saya nggak percaya sama corona, nggak boleh sombong. Namanya penyakit nggak ada dan nggak bakal sampai ke kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah takdir sakit, mau pakai masker kita 10 lapis, mau kita jaga jarak 10 meter, sakit. Tapi kita tetap jaga kebersihan. Dan saya mau ingetin di saat kita cuci tangan, jangan kita ingat ini sekedar anjuran pemerintah. Kita ingat ini sunnahnya Rasulullah. Rasulullah ngajarin kalau mau makan, mau minum, cuci tangan dulu. Nah kita enggak, kadang-kadang sebelum corona datang, cuek aja lebak-lebuk. Salaman sama guru, Allah, kadang kelar majelis tangan masih licin habis makan kebuli. Itu guru kadang udah pakai minyak wangi, bawa lagi kambing. Mending kalau makan pakai kambing, tak pakai ikan, pakai bau amis tuh tangan gurunya. Jaga kebersihan. Mau makan cuci tangan dulu. Salaman sama guru, kita mikir, jangan kita habis makan, habis ngupil, habis garuk-garuk, guru salaman. Nggak mikirin, kita kesian tuh gurunya, betul gak? Kita ingat sebelum makan, sebelum minum, cuci tangan, jaga kebersihan. Itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupin sunnah Rasulullah. Itu pesan saya, hidupin sunnah Rasulullah dan banyakin sholawat. Sholawat nyembuhin penyakit yang ada di dunia dan nyembuhin penyakit kita di akhirat.
selamatin kita di akhirat, selamatin kita di kubur, selamatin kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan dengan berkatnya kita hadir di majelis ini, Allah Ta'ala ampunin dosa-dosa kita, Allah Ta'ala jadikan hati kita bercahaya berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Yang semangat bareng-bareng. Salatullah. Mudah-mudahan berkah salawat. Corona minggat. Mudah-mudahan berkah salawat. Allah luasin rezeki kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha. Ala Yasin. Habibillah. Salatullah. Salamullah. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببس orang semangat wabil hadi rasulillah tawassalna sambil kita keluarkan sedikit kita bantu perjuangan majelis kita buktikan cinta kita niatin mudah-mudahan dengan kita membantu ini majelis Allah Ta'ala cepetin gobulin hajat dunia akhirat kita salatullah salam yang punya hajat yang punya doa keluarin sedikit niatin biar doanya digobul sama Allah kesempatan kita jangan disia-siakan ilahi salimil minal afati wan ilahi minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil badriyah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah sambil kita berdoa biar Allah jaga kita Allah kasih kita sehat afiat ilahi salimil ummah minal afati wan ilahi salimil ummah minal afati wan wa min hammin wa min ghamma bi ahlil badariyah Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahul kahfi rabbuna al-kahfi kasadana wajadana likulin kafi kafanal wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul rabbuna kasadana wajadana likulin kafi kafanal wa ni'mal satu kali lagi bareng-bareng semuanya Allahul kafi rabbuna al-kafi kasadana wajadana likulin kafi kafanal wa ni'mal sallallahu ala Muhammad the beauty of salawat sallallahu ala Muhammad. Jadi dengan adanya wabah seperti ini, jangan kita suudzon aja bawa aja. Tetap husnudzon sama Allah. Baik sangka sama Allah. Biar musibah kayak gimana, rezeki lagi seret kayak gimana, kita yakinin semua sakit, sehat, kaya, miskin, seger, buger, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam keimanan kita sama Allah, di dalam rukun Islam, di dalam rukun iman semuanya harus dilandasi ma'al ikhlas was sidq. Dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala was-sidq.
Wa tasdiq. Apa itu tasdiq? Al-qabul wal insyirah. Terima apa adanya dan senang hati. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaya, miskin, senang, bahagia, susah, sedih. Baik sangka aja sama Allah. Ujian, nikmatin hidup kita, nikmatin. Kali kita dikasih sakit, diuji sama Allah, biar Allah taala angkat derajat kita. Kali dosa kita banyak, Allah kasih sakit tuh buat ngampunin dosa kita. Ya Allah, pesan saya yang terakhir, jangan lupain zikir sama Allah. Terus banyakin zikir sama Allah dan salawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikhtiar bukan dari sekedar zahir saja, dari sekedar dari batin juga kita bantu. Cari kerjaan lagi seret apa, lagi sakit kita ke dokter dan lain-lain, lagi pusing kita usaha ini dan itu. Ikhtiar usaha nggak apa-apa, tapi jangan lupa juga ikhtiarnya melalui doa, itu paling penting. Tawakalnya dilandasi dengan ikhtiar juga. Tawakal bukan sekedar tawakal, tapi juga ikhtiar dia dengan apa? Dengan zikirnya, dengan salawatnya. Zikir kita berapa banyak sih zikir kita? Ya Allah, banyakin zikir kita. Imam Haddad, Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang ratibnya sering kita baca. Beliau kalau baca La ilaha illallah itu setiap harinya 1000 kali. Kalau datang bulan Ramadan baca La ilaha illallah 2000 kali. Bahkan sampai disempurnain sampai 70.000 kali baca la ilaha illallah kalau udah masuk 6 daripada 6 hari di bulan Syawal. Ya Allah. Habib Abdullah bin Husain Mutahhir 12.000 sampai 20.000 kali baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa banyak beribu-ribu, ya minimal ada lah. Minimal ada. Habis sholat baca la ilaha illallah 12 kali. Baca, jangan sampai enggak dibaca. Kita habis sholat langsung aja Allahumma antas salam. Hajat kita banyak, doa kita banyak, maunya banyak, usahanya nggak mau. Udah usahanya nggak mau, ngeluh aja bawaannya, ngedumel aja bawaannya, ngurusin orang aja bawaannya. Nggak seneng lihat orang lain seneng, harus seneng. Ngeliat orang lain senang, insya Allah Allah kasih senang sama kita dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Minta maaf, minta ridha kalau ada salah-salah kata, dan Al-Fakir Astadzin langsung pamit karena ada satu acara lagi di daerah Tambun. Doakan biar sehat afiat, dan doakan juga para guru-guru kita, habaib kita, kiai kita, para pejabat kita semuanya Allah kasih sehat afiat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mau doain mudah-mudahan yang belum dapat jodoh biar cepet-cepet dapat jodoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.